dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Jessica Wulandari kembali menyapa Anda dalam program Juragan Zaman Now Season 5. Saatnya UMKM naik kelas. Program ini tentunya menjadi ruang akselerasi bagi para pelaku UMKM untuk membawa bisnis mereka naik kelas agar bisa berkembang lebih jauh dan bersaing di pasar yang lebih luas. Di sini, para peserta akan mempresentasikan ide usaha, inovasi, strategi, dan visi mereka untuk menunjukkan kalau pelaku UMKM di Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam membangun usaha yang berdaya saing, naik kelas, hingga menembus pasar global. Para pelaku UMKM tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Program Juragan Zaman Now Season 5 didukung oleh Bank Negara Indonesia melalui program BNI Ekspora yang terus mendorong pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. Lewat Ekspora, UMKM akan didampingi menjadi go produktif dengan edukasi dan akses permodalan, go digital melalui digitalisasi usaha dan pasar online, serta go global yang membuka akses ke buyer internasional. Karena bersama BNI, peluang bisnis semakin terbuka luas untuk naik kelas dan go internasional. Ekspor jadi mudah bersama Ekspora dan selengkapnya di ekspora.bni.co.id. Di season kelima ini, antusiasme pelaku UMKM Indonesia begitu luar biasa. Ratusan UMKM dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, fashion, hingga produk kreatif, telah mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari perjalanan Juragan Zaman Now Season 5. Namun tentu saja hanya 36 peserta yang akan melangkah ke tahap berikutnya. Sebelum kita melihat bagaimana proses pemilihan 36 peserta Juragan Zaman Now Season kelima, kita akan melihat atau flashback terlebih dahulu seperti apa keseruan dari Juragan Zaman Now Season sebelumnya. Dari langkah kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Para pelaku UMKM berani mengambil peluang, menghadapi tantangan, dan terus berkembang. Banyak keseruan yang terjadi pada perjalanan Juragan Zaman Now season pertama hingga keempat. Juragan Zaman Now menjadi wadah para peserta bertransformasi dan naik kelas. Hingga akhirnya bukan hanya bertahan, tapi siap bersaing di pasar yang lebih luas. Dan sebentar lagi, perjalanan para peserta Juragan Zaman Now season kelima akan dimulai. Saya sangat merasakan di 4 tahun kemarin ini bahwa setiap season ini ada peserta-peserta yang memang naik kelas dalam arti mempresentasikan bisnisnya, memberikan penawaran yang lebih menarik, dan mempelajari lebih dalam untuk self-reflect ya, melihat ke dalam perusahaan sendiri atau usahanya sendiri, bagaimana ini bisa dibawa ke kelas yang lebih maju. Alhamdulillah sekarang kan pemasukan terbesar di Pekanbaru. 24% itu yang sisa yang itu bisa dijual di Riau nggak? Kalau dari segi peserta atau potensial juragan itu lebih baik, mereka lebih ready dan lebih bisa mempertahankan presentasinya. Tapi tentu masih banyak PR yang mesti dilakukan untuk bisa mencapai tujuannya, terutama membalance antara produk dan keinginan investasinya. Ini
satu kontribusi dan apresiasi yang luar biasa ya yang dipersembahkan oleh Metro TV dan juga juragan-juragan lainnya gitu ya untuk UMKM Indonesia khususnya di kuliner dan kria ya, karena memberikan kontribusi yang luar biasa, jadi bagian yang ibadahnya besar juga kalau buat kita gitu, dan juga semoga ini menjadi titik balik mendorong banyak lembaga lain juga atau pihak lain juga untuk mau berkontribusi bersama untuk membangun UMKM Indonesia. Rasanya kami selalu belajar mengenai banyak hal industri baru, kemudian juga banyak dapat inspirasi dan pelajaran dari apa yang dilakukan oleh juragan-juragan yang ada gitu. Jadi kami semua saling belajar gitu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman jatuh bangun yang dialami yang sangat layak ya. Dan also semacam give back lah ya untuk anak-anak yang muda yang sekarang semangat membangun bisnis barunya sehingga kita bisa memberikan masukan, bahkan potentially support dari dana atau bahkan investment, sehingga saya sangat personally sangat happy bisa diajak dan bisa memberikan masukan di acara ini. Bagaimana antusias peserta Juragan Zaman Now season kelima? Saksikan sesaat lagi hanya di Road to babak kompetisi Juragan Zaman Now season kelima. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Sebelum memasuki tahap mentoring dan kompetisi, para peserta harus terlebih dahulu melalui proses kurasi dan penjurian dalam tahap ini. Peserta akan dinilai berdasarkan berbagai aspek penting dalam bisnis, mulai dari keunikan produk, potensi pasar, hingga kesiapan model bisnis mereka. Dari ratusan pendaftar, sebanyak 50 peserta melalui proses kurasi yang dilakukan oleh 2 mentor berpengalaman yang telah lama berkecimpung di dunia bisnis dan pengembangan kewirausahaan, yaitu Tom MC Ifle dan Peter Scherer. Keduanya menyeleksi peserta untuk menentukan siapa saja yang layak melangkah ke tahap berikutnya. Lalu seperti apa proses penjurian yang dilakukan oleh para mentor? Beragam komentar yang berbeda-beda didapatkan oleh para kandidat dari para mentor. Melalui ide bisnis dan produk mereka, para kandidat berkesempatan mendapatkan masukan dari mentor. Namun, beberapa tidak luput dari komentar pedas. Mas, ini kenapa melendung ya? Udah asem lah ini pasti. Hah? Kenapa pedas banget, Bu? Kamu suruh saya ngitung kalau gitu ya. Untuk pertama kalinya mengikuti babak penyisihan Juragan Zaman Now, membuat para kandidat melakukan hal-hal unik yang menarik perhatian para mentor dan tim Juragan Zaman Now. Coba mainkan, Pak. Justru itu kelebihannya, Pak. Saya tidak bisa memainkan alat musik, tapi saya yang menciptakan alat musik, Pak. 90% tuh orang luar, Pak. Luar tuh apa? Luar negeri. Luar angkasa. Luar angkasa. Katanya kalau udah pakai itu langsung mirip Raffi Ahmad katanya. Ya. Kalau rasa sih, ini sih rasa sih oke sih. Dari tadi saya nggak bisa berhenti sih makannya nih. Yay, thank you. Banget.
Belain untuk hadir di Jakarta, di Metro TV, seperti itu. Saya senang banget karena semakin tahun, setiap season kualitasnya semakin baik. Terbukti pada saat kita ingin mengkurasi, ternyata sulit banget nih nentuin mana yang harus tereliminasi sampai membutuhkan waktu cukup lama untuk memutuskan siapa yang tereliminasi. Jadi peserta-pesertanya bisa diyakini season yang kelima ini bagus-bagus semua. Saat ini, para peserta memasuki tahapan lanjutan, berupa mentoring intensif bersama masing-masing mentor. Tahap ini menjadi momentum penting bagi peserta sebelum melangkah ke fase kompetisi berikutnya, di mana mereka akan bertemu langsung dengan para panelis untuk mempresentasikan nilai dan potensi bisnis mereka. Siapa saja 36 peserta Juragan Zaman Now season kelima? Saksikan sesaat lagi, hanya di Juragan Zaman Now season kelima. Saatnya UMKM naik kelas. Coach, Custom. kita sudah sampai ke Juragan Zaman Now season 5. Karena kita mentor hanya berdua dan waktunya terbatas, gimana cara bantu mereka supaya tidak terlalu mengandalkan kita? Saya punya solusinya, Coach. Serius? Ada satu platform yang keren banget, namanya Google Gemini. Nah, Google Gemini ini bisa diakses di laptop, handphone, ataupun tab. Tapi kali ini kita coba lewat handphone dulu ya. Nah, saya akan coba fitur live-nya Google Gemini, di mana kita bisa berinteraksi secara langsung dengan Google Gemini. Hai Gemini, kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu peserta ketika presentasi di hadapan para panelis ya? Aku bisa bantu kamu latihan menyampaikan materi, menyusun poin-poin presentasi biar lebih kuat, atau bahkan mensimulasikan sesi tanya-jawab dari pertanyaan yang mungkin muncul. Kita juga bisa interaksi menggunakan laptop. Jadi kita ke gemini.google.com, tekan aja yang ada tanda panahnya, pilih files yang akan dimasukkan ke dalam Gemini, kemudian ketik perintahnya. Perintah ya? Ya. Tadi ingin analisa laporan keuangan. Dalam waktu singkat, ya. Gemini bisa langsung menganalisa laporan keuangan dari para peserta. Tapi kan karena di Juragan Zaman Now mereka harus presentasi, bisa nggak ya mereka Google Gemini ini bikin infografis? Jadi nggak hanya teks aja, tapi infografis pun Gemini bisa bantu. Coba kita lihat. Wah, ini enak nih. Lihat. Dia bisa langsung keluar gambar dan ini bisa di-download, di-copy ke dalam presentasi mereka. Betul. Jadi nggak usah repot-repot ya. Nggak usah repot-repot dan semua on point, bahkan visualnya juga sangat menarik. Mahal nggak ya? Gini Coach, kelihatannya mahal, tapi sebenarnya ini gratis, bisa digunakan oleh siapapun. Jadi hanya tinggal ke gemini.google.com. Keren. Gratis. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa
Inilah profil 36 peserta Juragan Zaman Now season kelima. Muhammad Alamudi dari Amud Healthy Foods. Fokus pada produksi makanan sehat seperti kacang almond dan mete panggang berbagai varian rasa yang kini telah tersedia di berbagai supermarket dan hotel premium. Dinar dan Herson dari Ayam Kuali DS88. Pasangan suami istri yang melestarikan resep turun-temurun dengan menggunakan kuali tanah liat sebagai alat pembakaran untuk menciptakan cita rasa ayam bakar yang otentik dan berbeda. Arido dari Black Sherpa. Fokus pada perlengkapan mendaki gunung yang ringan, ultralight hiking, dan fungsional. Lahir dari keinginan menghadirkan tenda teknikal berkualitas dengan harga terjangkau bagi pendaki lokal. Cindy Susanto dari Bullet. Berawal dari ingin menciptakan solusi untuk masalah sampah, menawarkan solusi keberlanjutan dengan mendaur ulang sumpit dan tusuk sate sekali pakai menjadi material baru pengganti kayu, hingga menghasilkan produk kria dan furnitur yang berkualitas. Apriani Kurnia Dewi dari Cakwe Isi Ceenox menghadirkan inovasi baru dengan mengisi cakwe menggunakan adonan ayam udang yang gurih. Usaha ini terus berkembang dari sekedar jualan bakso tahu sejak 11 tahun lalu. Carolina Ardelia dari Colore Art and Craft. Lahir dari empati seorang ibu terhadap alergi anak, brand ini menjadi pelopor cat air ramah lingkungan pertama di Indonesia. Yang transparan mencantumkan seluruh komposisi bahannya. Menyediakan material seni yang aman bagi kulit anak, sekaligus mengedukasi tentang keberlanjutan. Claudino da Silva dari Da Silva Batik. Inovasi busana batik melalui jaket bomber berdesain elegan yang bisa dipesan secara custom tanpa minimal order, sekaligus memberdayakan ibu-ibu penjahit lokal. Dian dan Daril dari DVS Food mengubah tantangan pasca PHK menjadi prestasi. Brand ini menciptakan cookies Bromo, yaitu brownies mocaf. Cookies dari tepung mocaf singkong yang berhasil menjadi juara umum pangan lokal tingkat Provinsi Jawa Barat. Rizvan dan Tri dari Es Puter Box Telu. Pasangan ibu dan anak yang meneruskan bisnis warisan kakek dengan menghadirkan es puter berbasis santan kelapa pilihan dan rasa buah asli untuk menjaga keaslian rasa tradisional Indonesia. Ismiati dari Fairu Ziba. Pelopor pertama produk almond crispy berbahan dasar tepung pisang, gluten free, yang berawal dari passion membuat kue untuk teman-teman. Abdul Fatah dan Agung dari Fatah Hati Susu Kambing FHM. Sebuah bukti nyata kepemimpinan inklusif. UMKM yang dikelola penyandang disabilitas netra ini memproduksi susu kambing bubuk yang berkualitas, tanpa bau, dan telah beroperasi selama 12 tahun. Felicia Chung dari Vel Bakery membawa inspirasi konsep cookies as gift dari Taiwan ke tanah air. Brand ini fokus pada nastar premium dengan tekstur melt in the mouth yang ikonik. Manda Eka Kumala dari Furimaru menghadirkan inovasi camilan dimsum dengan sentuhan saus yang unik. Berawal dari solusi untuk anak yang sulit makan sayur, kini berkembang menjadi bisnis ready to eat dengan varian saus yang menjadi top of mind di kategori dimsum mentai. Ahmad Cliff Yusron dari Carl Story Eyewear
brand kacamata lokal Middle Premium asal Yogyakarta yang memadukan material unik seperti tanduk kerbau dan domba dengan desain timeless yang merepresentasikan karakter pemakainya. Novi dan Marwan dari Kentang Si Cemplon menghadirkan camilan sehat tanpa bahan tambahan kimia dan mengusung inovasi baked potato. Usaha ini memberdayakan perempuan kepala rumah tangga untuk memproduksi keripik kentang bumbu rempah Nusantara. Fadlila Ramadanti dari Lapis Aren Linggau, spesialis mengolah gula aren khas Sumatera Selatan secara modern dan higienis, menjadi beragam aneka produk berkualitas dengan cita rasa khas kota Lubuk Linggau. Victor Tawarik dari Love Semprong Indonesia. Berawal dari keinginan menghadirkan kembali camilan tradisional, kini tumbuh menjadi usaha kuliner semprong yang modern dengan varian rasa inovatif yang mengedepankan kreativitas dan strategi bisnis yang berkelanjutan. Marcelina dan Suroto dari Mama Yam memodernisasi jajanan tradisional pastel melalui kulit spiral berlapis renyah dengan isian penuh ayam berbagai varian rasa unik yang bisa menjadi teman saat lelah atau butuh jeda. Winda Oktarina dari Minda Alfa Berdaya. Minyak andalan Bunda yang menghadirkan solusi masak praktis ala resto di rumah melalui produk bumbu minyak bawang dan udang yang diproses manual dengan tumbuk batu untuk aroma yang sangat kuat. Erlin dan Charles dari Nico K Pizza. Sebagai pelopor pizza Korea pertama di Bali, usaha ini sukses memodifikasi resep autentik Italia menjadi pizza sepanjang 25 cm yang viral dan kini memiliki 17 cabang. Bambui Rumianti dari Oma Bling mengangkat diversifikasi pangan lokal melalui olahan buah belimbing dan tepung ketela atau mokaf untuk menghadirkan produk oleh-oleh khas Demak yang sehat. R.A. Anissa dari Empempek Ceya. Usaha ini menghadirkan inovasi empempek crispy snack yang praktis, bergizi, dan tahan hingga 6 bulan. Dengan beberapa varian rasa tanpa menghilangkan rasa ikannya sendiri. Dan di setiap kemasan sudah ada saus cocolan cuka. Suci dan Aras, resep dari Ami. Berangkat dari resep keluarga, couple-planner ini menghasilkan produk kuliner rumahan yang juga dikemas menjadi kelas online untuk berbagi ilmu dengan ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha. Brand ini sangat relatable dengan kebutuhan ibu-ibu di Indonesia. Aziza dan Fitra, couple-planner dari Roy Loka, mengubah limbah daun cengkeh menjadi produk wellness premium dengan 15 varian essential oil alami berbasis ekonomi sirkular dan pemberdayaan petani. Aini dan Angga dari Sampurasun, Bandung. Pasangan suami istri yang menghadirkan produk oleh-oleh tas kanvas dengan motif unik yang bercerita tentang keberagaman budaya Sunda dan Jawa Barat untuk mengedukasi sekaligus melestarikan tradisi. Lina S. Rahmania dari Sandra Food. Produsen makanan siap saji dan sambal khas Nusantara sejak tahun 2015 yang kini mengembangkan teknologi retorth agar produk tahan lama tanpa bahan pengawet. Yan Mensana dari Shisha Mandiri Jaya memberdayakan petani lokal dengan mengolah jamur tiram segar yang mudah rusak menjadi produk jamur crispy nyanyok dengan kemasan yang menarik. Wan Wijaya dari Siantar Waka Waka berupaya melestarikan camilan khas Siantar seperti roti ketawa dan pia kacang dengan resep autentik namun dikemas secara modern untuk generasi muda sehingga menarik menjadi oleh-oleh khas Siantar.
Natarian dari Stick to Stick. Berawal dari eksperimen dapur rumah seluas 2x2 meter, kini bertransformasi menjadi konsep Stick and Coffee yang menawarkan bumbu original dan pelayanan yang hangat. Nurul Fatimah Hadianti dari Sulawesi Food menghadirkan bumbu masak instan Sulawesi yang otentik seperti coto dan kondro yang praktis yang dapat tahan 1 tahun di suhu ruang, sehingga bisa menjadi sahabat bagi orang-orang Sulawesi di perantauan. Suryanto dari Surya Enjang melestarikan cita rasa legendaris sejak tahun 1998, usaha kacang kulit sangrai ini tetap konsisten menggunakan tungku tradisional berbahan bakar kayu. Ilham Muhammad Rahman dari Tahu Sumedang MS merupakan penerus usaha generasi ketiga. Usaha ini menjaga keaslian tahu Sumedang yang diproduksi langsung oleh pekerja asal Sumedang untuk menjamin rasa yang autentik. Yang Finalia dan Brian dari Tanah Wari mengusung konsep fashion heritage. Brand ini memperkenalkan nilai budaya Indonesia kepada generasi muda melalui desain busana modern yang kaya akan cerita sejarah. Adang Muhyiddin dari Virage Awi, Indonesia. Pelopor pencipta alat musik modern yang hampir seluruhnya terbuat dari bambu, membuktikan bahwa bambu bisa diubah menjadi karya seni bernilai tinggi dan memukau. Ervan dan Denny dari Yamato Ramen. Pelopor ramen halal premium dengan kuah kolagen alami yang sukses berinovasi melalui produk frozen ramen nasional, hingga akan menghadirkan teknologi vending machine ramen pertama di Indonesia. Wijaya Prima Saputra dari Yuksri Prima Indonesia. Berawal dari keresahan peternak atas harga tengkulak, kini melakukan inovasi manufaktur daging bebek dan ayam kampung ungkep frozen siap saji yang empuk dan tidak amis. Dan inilah ke-36 peserta Juragan Zaman Now Season kelima. Kayaknya hari ini capek ya, lumayan juga. Soalnya aku seharian udah meeting online, nasi box juga udah selesai, pelanggan juga udah pulang semua. Kayaknya butuh refreshing ya. Yah, kok buffering sih? Kan aku mau me time sambil nonton. Ini kuotanya masa udah habis? Padahal aku baru isi kemarin. Kenapa? Kok infonya juga ngelangin sih? Kuotanya udah habis. Iya nih, kan aku baru isi kemarin. Tapi kok kuotanya udah habis? Nah, ini nih aku mau kasih tau kamu. Sekarang aku udah tahu paket kuota yang nggak habis-habis. Nih, paket Telkomsel Halo Plus 250.000. Kuota datanya mulai 300 giga. Ada kuota roamingnya juga 3 giga. Buat nanti kita liburan. Yang paling penting, konektivitasnya lancar banget. Nggak cuma kuota gede. Di sini kita juga dapat benefit bebas biaya berlangganan bulanan Prime Video. Selain itu, bisa pilih bebas langganan Netflix atau Spotify. Asik kan? Dapat telepon 500 menit dan 500 SMS juga loh. Pas banget buat koordinasi supplier resto ayam kuali kita. Wah, menarik banget. Kalau gitu kita langganan Telkomsel Halo Plus 250.000. Gimana tuh caranya? Untuk daftar Telkomsel Halo atau info selengkapnya bisa kunjungi website tsel.id/daftarhalo atau kunjungi Grapari terdekat. Wah, beneran lancar banget. Kalau gini, aku kan jadi semangat lagi untuk beraktivitas. Apapun aktivitas harian dan hiburan digitalmu, pastikan koneksi tetap terjaga. Dengan Telkomsel Halo Plus 250.000, bisnis lancar, hiburan pun tanpa hambatan.
Dipersembahkan oleh. Didukung oleh. Dipersembahkan oleh. Didukung oleh. Setelah mendapatkan pembekalan atau mentoring dari para mentor yang kompeten, ke-36 peserta tentu saja harus siap bertemu dengan para panelis. Ke-36 peserta ini akan dibagi menjadi 12 batch dan akan secara bergantian melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapa saja panelis di Juragan Jam Now Season 5? Ini dia pemirsa. Reno Barak merupakan pengusaha muda keturunan Indonesia-Jepang. Background keluarga yang merupakan pengusaha membuat Reno juga terjun ke dunia usaha. Karir Reno Barak sebagai pengusaha dimulai saat ia mengikuti jejak sang ayah bergabung di salah satu perusahaan media. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya perusahaan media, kini Reno memiliki bisnis di berbagai sektor, antara lain properti, serta food and beverage. Apa yang dicapainya sekarang sebagai seorang pengusaha yang sukses di usia muda tidak lepas karena tekadnya sejak kecil yang ingin menjadi seorang pengusaha. Awal karir Irwan Musri sebagai pengusaha dengan merintis perusahaan Time International, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bisnis agen khusus jam tangan mewah dunia yang hingga sekarang menaungi beragam merek internasional, mulai dari fashion hingga skincare dan kosmetik. Irwan Musri selalu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi para karyawannya, merupakan sosok yang ramah dan akrab, membuat hubungannya dengan para karyawannya terjaga dengan baik dan sehat. Rex Marindo merupakan pengusaha muda asal Kota Kembang, Bandung. Bagi yang pernah mendengar warung abnormal, bakso bujangan, nasi goreng rempah mafia, ya, Rex merupakan pendiri kerajaan bisnis F&B tersebut. Sebastian Togelang merupakan pengusaha keturunan Manado yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di sektor investasi, teknologi, pemasaran, keuangan, dan dunia startup. Sebastian telah mendirikan berbagai perusahaan teknologi internasional, investasi beberapa startup yang menjadi unicorn, membantu berbagai startup untuk IPO, dan pernah menjabat sebagai Dewan Direksi perusahaan teknologi besar. Sejak tahun 2022, Sebastian mendirikan Rigel Capital, yaitu perusahaan investasi yang mendukung para pengusaha meningkatkan skala bisnis mereka ke tingkat regional. Selain itu, Sebastian juga mendirikan Brandami, sebuah perusahaan yang berinvestasi fokus ke UMKM dan membantu produk konsumen berkembang ke skala internasional. Dian Ono merupakan seorang entrepreneur dan social innovation aktivis yang memiliki 20 tahun pengalaman dalam bidang consulting, training, marketing, branding, social impact di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Sejak 2013, Dian mendirikan Yayasan Irama Nusantara yang bergerak di bidang digitalisasi dan pelestarian musik, serta DKK Consulting, sebuah perusahaan konsultasi dan pelatihan untuk inovasi bisnis dan inovasi sosial, baik bagi perusahaan maupun bagi usaha rintisan. Veronica Kolondam merupakan seorang social entrepreneur yang dikenal sebagai pendiri dan CEO dari Yayasan Cinta Anak Bangsa atau YCAB Foundation. Ia merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam mengembangkan model bisnis berbasis social impact, khususnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memulai kiprahnya sejak usia muda, Veronica mendirikan YCAB pada tahun 1999, yang saat ini fokus utamanya meliputi pendidikan inklusif bagi generasi muda, literasi keuangan, dan kewirausahaan.
hingga akses permodalan mikro bagi perempuan prasejahtera. Kiprahnya menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis dapat berjalan seiring dengan misi sosial hingga menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan perempuan prasejahtera. Peserta Juragan Zaman Now Season 5 tentunya hadir dengan membawa mimpi, kerja keras, dan harapan untuk membawa bisnis mereka berkembang. Saya dari PT Yusri Prima Indonesia. Kita punya tagline, solusi masak mudah kapan saja. Rasanya sih lumayan gurih gitu ya, enak. Ini banyak enaknya buat saya. Dari tadi lihat presentasi itu bingung kenapa namanya Yuksri Iya. dan menjual bebek dan ayam. Saya Triwayuningsi dan ini putra saya. Rizwan Maulana Putra. Kami berdua dari Es Puter Box Telu. Selamat juga enak rasanya. Terima kasih. Sebetulnya produknya sangat enak. Historinya ada. Secara number sih yang ditawarkan belum menarik. Memproduksi healthy snack dengan ingredient yang sehat. Saya memang makan kalau lagi mood. Kalau lagi mood saya pemakan snack sehat. 150 juta untuk 30% saham. Kita salaman 30% atau temenan? Besok istri ulang tahun. Mau ngasih kado spesial yang fungsional tapi tetap klasi apa ya? Soalnya dia pemilih banget. Udah pasti aku datangnya ke Urban Icon. Soalnya di sini tempatnya barang-barang berkualitas. Mbak, saya lagi galau nih, mau pilih tas atau mau pilih dompet buat ulang tahun istri saya. Oh, yang ini cocok banget, Pak. Ini adalah brand Lady Skin dari Berlin. Dia udah full leather di dalam dan di bagian luarnya. Udah gitu dia cocok banget buat hari-hari karena bisa masuk barang banyak. Udah comfortable banget sama fashionable. Cocok banget kalau buat jadi kado. Ini bisa buat kerja juga ya? Bisa, muatannya banyak banget dia. Jadi bisa masuk. Ini sih keren banget sih, bahannya juga halus lagi. Tapi buat kerja bisa ya? Cocok banget. Kayaknya saya ambil ini deh. Boleh saya bantu izin transaksi sebelah sini ya, Pak? Oke. Oke Mbak, jadi saya pilih yang ini ya. Di Urban Icon, pilihan tasnya nggak cuma buat gaya, tapi benar-benar didesain sesuai kebutuhan dan cocok banget buat kado ataupun untuk dipakai sendiri. Fungsionalnya dapat, elegannya dapat. Akhirnya dapat nih, kado yang pas. Gak sabar lihat reaksi istriku nanti. Pasti suka sih. Urban Icon memang menghadirkan produk dengan menarik, yang berkelas namun sesuai kebutuhan.
Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.